jutaan orang di seluruh dunia. All of us have been listening, all of us have been praying, all of us have been hoping for success in rescuing the boys. Banyak orang yang sangat berharap, berdoa, memohon kepada Tuhan untuk kesuksesan dari pencarian penyelamatan anak yang terhilang di Thailand ini. This story has touched the hearts of all of the world. Dan cerita ini telah menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. It is a story that has touched the hearts of our children and our teenagers especially. Dan juga kisah ini menyentuh hati anak-anak dan juga remaja khususnya. Many children are saying, "Wow, could that happen to me?" Banyak anak-anak yang berkata, "Wow, apakah itu bisa terjadi pada diri saya?" Every parent who has heard this story says, "Oh, what if that was my child?" Dan setiap orang tua yang mendengar cerita ini mungkin berpikir, wah, apa yang terjadi kalau itu adalah anak saya? You know the story, so I'm not going to tell it at length. Kalian sudah tahu ceritanya, jadi saya tidak menceritakan panjang lebar. You know, it happened in Southeast Asia in the country of Thailand. Ini terjadi di Asia Tenggara, di sebuah negara yang bernama Thailand. Up in the north, a city that is very famous is Chiang Mai. Dan di sebelah utara dari negara Thailand ini ada satu kota yang terkenal bernama Chiang Mai. Many of you have already visited that city. Mungkin ada beberapa yang pernah mengunjungi kota ini. But this happened a little north from that at a place called Chiang Rai. Tapi ini kejadian ini terjadi di sebelah utara sedikit dari kota Chiang Mai itu yaitu daerah yang bernama Chiang Rai. I have been in that area several times. Saya pernah ada di daerah sana beberapa kali. Actually, there are a lot of Christians because, Thailand has a border with Burma. Negara Thailand itu berbatasan dengan negara Burma. And on the border of Burma, there are many Christians. Di perbatasan Burma itu banyak orang Kristen. They are Burmese people. We call the Karen people. Ada orang-orang Burma di sana yang disebut orang-orang Karen. So I'm sure that not only the people of Thailand, but the people of Burma or Myanmar were involved in this event. Dan saya yakin bukan saja orang-orang Thailand, tetapi orang-orang Burma dan Myanmar juga yang ada di perbatasan ikut ambil alih dalam kisah ini, cerita ini. The story is that there were 12 boys and their coach who went into a cave. Ceritanya adalah ada satu tim 12 anak tim sepak bola dengan pelatihnya. Mereka pergi ke satu gua. They went into the cave. We're not sure why. Mereka pergi ke gua, tidak begitu jelas mengapa. But they were, as a team, they were going to have fun or play in the cave. Tapi secara tim mungkin mereka mau main-main di sana sesama anggota tim. But it's monsoon season. Tetapi pada saat itu adalah musim monsun. As they went into the cave, they went down the road and up a hill and down a road in the cave. They were up and down, up and down. Dan pada waktu mereka masuk ke gua itu, mereka menelusuri jalan yang naik turun, masuk ke dalam, sangat dalam ke dalam gua. They had already gone in about 5 kilometers. Dan mereka sudah masuk kurang lebih sejauh 5 kilometer. And the monsoon rain filled in the places that were valleys. Dan karena musim hujan, musim monsun itu, air hujan yang di gua itu memenuhi jalanan yang naik turun itu. And they could not come out. Jadi mereka tidak bisa keluar. They could not telephone. Mereka tidak bisa telepon. They could not contact their parents. Tidak bisa menghubungi orang tuanya. And many parents
were asking, "Where is my child?" Dan banyak orang tua yang menanyakan, di manakah anakku? So we got the word that there were 12 boys and their coach lost in a cave. Jadi berita yang kita dengar adalah ada 12 anak laki-laki dengan pelatihnya, mereka terhilang di dalam gua. Because of our communication network, we knew about it all over the world. Karena dengan sosial media dan komunikasi yang canggih, kita semua yang di belahan dunia yang lain juga tahu cerita ini. I have gone into many caves. Saya pernah mengunjungi ke beberapa gua. And I never felt comfortable down in a cave. Saya tidak pernah merasa nyaman di dalam gua. I would go in, but I wanted to come out very quickly. Saya mungkin masuk tapi ingin rasanya cepat-cepat keluar lagi. Maybe you've had that experience too. Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama. When we heard this story on the radio and television, there were some words that we began to hear. Pada waktu kita mendengar berita ini, mungkin dari radio, dari televisi, ada beberapa kata yang sering kita dengar. They were important words in our family and our family relationships. Kata-kata yang penting dalam hubungan keluarga. A Thai woman said, "My loved one, my child is in there." Seorang ibu di Thailand mengatakan, "Oh, anakku yang kukasihi ada di sana." We also heard much talk about being lost. Kita juga mendengar banyak mengenai kata-kata mengenai terhilang. We had a lot of emotions. There's danger in there. Ada emosi, ada kesan bahaya pada waktu mendengar berita ini. And we heard people say there's no hope for those boys. Dan ada juga yang mengatakan, oh, tidak ada harapan lagi untuk anak-anak itu. But we heard another word as well. Tetapi kita juga mendengar kata yang lain. Who can help those boys? Siapa yang bisa menolong anak-anak itu? Who will rescue those boys? Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak itu? Will we have success or will we have failure? Apakah kita akan sukses atau kita akan gagal? It's almost like a parable from the Bible. Mirip sekali dengan perumpamaan yang diceritakan di Alkitab. This is a modern parable of life. Ini adalah perumpamaan yang masa kini mengenai kehidupan. Someone we love is lost. Seseorang yang kita kasihi terhilang. Someone we love is in danger. Seseorang yang kita kasihi mengalami bahaya. I cannot seem to help them. Saya tidak bisa menolong mereka. Help! Help! Come and help my son. Tolonglah anakku. These are words that many of you have in your heart this morning. Ini mungkin kata-kata yang banyak di antara kalian yang kita punyai di hati kita. This is an experience in life that we all have experienced. Ini adalah pengalaman yang kita semua alami dalam kehidupan kita. This is a modern parable of life. Perumpamaan modern mengenai kehidupan di masa kini. Now this morning we thank God that the boys were rescued. Dan kita tahu ceritanya, kita bisa mengucap syukur karena semua anak-anak telah terselamatkan. The parable we read this morning is in Luke chapter 10, the parable of the Good Samaritan. Pembacaan Alkitab yang kita baca adalah mengenai sebuah perumpamaan yang berjudul orang Samaria yang baik. And it is a very old parable. Sebuah perumpamaan yang sudah lama, sudah tua. Jesus told this parable 2,000 years ago. Tuhan Yesus memberitahu mengenai perumpamaan ini 2000 tahun yang lalu. Having just experienced the lost boys of Chiang Rai, the parable in the Bible speaks to us clearly. Pada waktu kita mengalami
kisah di mana 12 anak yang terhilang di Chiang Rai ini, perumpamaan dari Alkitab ini begitu berbicara dengan keras terhadap kita. And we need to hear what God is saying in this parable from the Bible. Dan kita perlu mendengar apa yang Tuhan katakan melalui perumpamaan ini di Alkitab. God also wants you to hear what He's saying in the parable of the lost boys of Chiang Rai. Dan Tuhan juga mau mendengar apa yang kita bisa belajar dari kisah terhilangnya 12 anak laki-laki ini di Chiang Rai. This is not simply a message for older people, for your parents. Ini bukanlah pesan untuk orang-orang tua saja. I believe very importantly this is a message for children as well. Tetapi saya yakin bahwa ini adalah pesan yang sangat penting bagi anak-anak juga. Let's compare these two parables. Mari kita melihat apa persamaan dan perbedaan dari dua perumpamaan ini. One is a very new parable. Yang satu adalah perumpamaan yang masa kini, yang baru. One is a very old story from the Bible. Dan yang satu lagi adalah perumpamaan yang kuno yang diambil dari Alkitab. In both stories, we know somebody is hurting. Somebody is experiencing pain. Ya, dari kedua kisah ini kita tahu bahwa ada seseorang yang mengalami penderitaan. All of us have experienced pain in our lives. Setiap dari kita pernah mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. I heard a fire truck this morning, and when I hear a fire truck, I always think somebody's in trouble. Saya mendengar suara mobil perambil, perambil ya, fire truck. Pada waktu saya mendengar itu, saya selalu berpikir, oh ada seseorang yang sedang kesusahan. When you hear a siren, what do you think? Pada waktu kita mendengar sirene, apa yang kita pikirkan? Every parent thinks, is that my child somewhere in trouble? Mungkin setiap orang tua akan berpikir, apakah itu anak saya yang mengalami kesusahan? The parents in Chiang Rai said, our children are in danger of death. Orang-orang tua dari anak-anak di Chiang Rai itu mengatakan, anak-anak kami mengalami bahaya yang sangat bisa membawa kematian. They are 5 kilometers inside a cave. Mereka 5 kilometer di dalam gua. There is no way for them to come out. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Unless someone helps, they will die. Kecuali ada orang yang menolong, mereka pasti akan mati. I'm very proud of the Thai government. Saya sungguh bangga dengan pemerintahan Thailand. Having lived in Indonesia many years, the countries of Southeast Asia have made great progress. Saya pernah tinggal di Indonesia beberapa tahun dan saya melihat negara-negara Asia Tenggara banyak mengalami kemajuan. And the Thai government immediately began to gather resources to try to rescue or help those boys. Kita melihat bagaimana pemerintah Thailand itu mulai mengumpulkan orang-orang yang bisa membantu untuk menyelamatkan anak-anak. Jesus told a story here in the Gospel of Luke. Tuhan Yesus menceritakan satu kisah di buku Lukas, di kitab Lukas. He told a story about a man who fell into trouble. Dia menceritakan seseorang yang mengalami kesusahan. In fact, it was very bad trouble. Kenyataannya kesulitan yang dialami orang ini sangat besar. He was going from Jerusalem down to Jericho. Orang ini mau pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Jerusalem was up on the top of a mountain. Yerusalem itu ada di atas pegunungan. Atlanta is about 1,000 feet above sea level. Kota Atlanta ini kurang lebih 1.000 kaki di atas permukaan laut. Jerusalem is
2,300 feet above sea level. Kota Yerusalem ini adalah 2.300 kaki di atas permukaan laut. The city of Jericho is down in a valley. Kota Yeriko itu ada di bawah lembah. Jericho is 1,300 feet below sea level. Kota Yeriko itu 1.300 di bawah permukaan laut. If you're traveling from Jerusalem down to Jericho, in 20 miles, you go down more than 3,000 feet. Kalau kalian berjalan dari Yerusalem ke Yeriko dengan berjalan 20 mil, kita sudah turun sekitar lebih dari 3.000 kaki. The road is very many twists and turns. Jalan yang ditelusuri itu sangat berbelok-belok. There are many big rocks that you go around the rocks going down the mountain. Dan banyak batu-batu besar di mana kita kadang harus berjalan di bawah batu itu dan berkelok-kelok. And in the days of Jesus, there were many robbers and thieves who lived in the rocks. Dan pada waktu zaman Tuhan Yesus itu banyak para perampok yang mencoba merampok orang-orang yang melalui jalan itu. In fact, the road from Jerusalem to Jericho was called the Bloody Road. Kenyataannya, perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu dikatakan adalah jalan yang berdarah. Nobody walked down that road alone. Tidak ada yang berani untuk jalan sendiri di sana. Usually they would go in groups or caravans together down the road. Biasanya mereka akan berjalan bersama-sama atau naik karavan melalui jalan itu. And so there was protection as you went down the road. Jadi ada satu perlindungan pada waktu kita menelusuri jalan itu. But Jesus tells us about this man. Tetapi Tuhan menceritakan tentang seorang laki-laki. He made a very foolish decision. Dia mengambil satu keputusan yang sangat bodoh. He walked down the road from Jerusalem to Jericho alone. Dia berjalan sendiri dari Yerusalem ke Yeriko. The man made a very foolish, unwise decision. Sungguh bodoh keputusan yang diambil orang ini, tidak bijaksana. I keep asking in my mind, why did the boys go into the cave at Chiang Rai? Why? Saya selalu bertanya-tanya dalam hati saya, Who made that decision? Mengapa anak-anak di Chiang Rai ini mengambil keputusan untuk masuk ke dalam goa? Siapa yang mengambil keputusan? This coach was not very smart. Pelatihnya juga mungkin tidak begitu bijaksana ya. 12 teenage boys in a cave. 12 anak remaja masuk ke gua. Perhaps they would have fallen on a rock and cut themselves very badly. Mungkin mereka bisa tersandung batu dan terluka. Maybe one of them would have fallen in the lake and drowned. Mungkin ada yang terjatuh di danau dan bisa tenggelam. The leader was a man from Thailand. Pemimpinnya adalah seorang laki-laki muda dari Thailand. He knew it was monsoon. Dia tahu musim monsun. And we say, why did he do that? Dan saya bertanya, mengapa mereka melakukan itu? A lot of people you know and I know make bad decisions. Banyak orang yang kalian tahu dan saya tahu mengambil keputusan yang buruk, yang salah. They say, I can do this by myself. Mereka berkata, oh saya bisa melakukan ini dengan kekuatan saya sendiri. The man going down the road from Jerusalem to Jericho said, I don't need anybody to help me. Orang yang berjalan sendiri dari Yerusalem ke Yeriko itu mungkin berpikir, saya tidak butuh pertolongan orang lain. I'm packing my pistol. Oh, saya bisa bawa senjata saya. No, he made a very unwise decision. Kita lihat sebenarnya dia mengambil keputusan yang sangat tidak bijaksana. As a pastor, I talk with many parents. Sebagai pendeta, saya berbicara dengan banyak orang tua.
And they often weep about what their children, their sons and their daughters are doing that is not good. Dan seringkali mereka mengeluh mengenai apa yang dilakukan anak-anak mereka yang tidak benar. Many parents say, "Oh, it's my fault. Banyak orang tua mengatakan, oh itu kesalahan kami. I did not teach them very well. Saya tidak mengajarkan yang baik kepada anak-anakku. I didn't take them to church." Saya tidak membawa mereka ke gereja. We blame ourselves. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Boys and girls, young people, listen to your grandfather. Anak-anak, laki-laki dan perempuan, tolong dengarkanlah kakek nenekmu. You are responsible for yourself. Kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. You have control over where you go and what you do. Kalian mempunyai kontrol kemana kamu pergi dan apa yang kamu lakukan. Let me tell you a secret. Saya beritahu sebuah rahasia. A secret that I am very much ashamed of. Suatu rahasia yang sebenarnya saya malu. As a young man, I made many foolish decisions. Sebagai seorang muda, saya banyak mengambil keputusan yang sangat bodoh. In fact, my mother used to say, "It was a stupid thing that you did." Dan seringkali ibu saya mengatakan, oh kamu itu bodoh sekali melakukan ini. If this parable says anything to you, Kalau perumpamaan ini mengatakan sesuatu kepada kalian, it says, be in better communication with your mothers and your fathers. dikatakan bahwa cobalah membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang tuamu, dengan ayah ibumu. Some of them have traveled down that road from Jerusalem to Jericho. Beberapa orang tua kita telah menelusuri jalan-jalan yang berkelok-kelok itu dari Yerusalem ke Yeriko. And we share with you not wisdom, but we share with you our honesty. Dan kami sebagai orang tua membagikan bukanlah kebijaksanaan kami, tetapi adalah kejujuran kami. As a parent, we love our children. Sebagai orang tua, kita mengasihi anak-anak kita. And we know that you love your parents. Dan kita juga tahu bahwa anak-anak mengasihi orang tuanya. As a Christian young person, you must be very careful. Do not keep secrets from your mother and father. Sebagai anak muda, seorang anak muda Kristen, janganlah kita menyimpan rahasia dari orang tua kita. It is very normal for boys and girls to wonder about life. Sangat normal bagi anak-anak remaja untuk juga mereka mau eksperimen mengenai kehidupan. Sometimes someone will say, let's drink this alcohol. Mungkin teman ada yang mengajak, ayo kita coba minuman alkohol ini. You are tempted to smoke marijuana. Oh, kita juga diajak untuk menghisap marijuana. Or take heavy drugs. Atau mungkin mengambil obat-obat bius. Or read pornographic books. Atau membaca buku-buku pornografi. Listen to grandfather for just a moment. Dengarkanlah nasihat kakekmu untuk sejenak. Many of your parents have very bad scars on their hearts. Banyak orang tua kita mempunyai bekas luka yang dalam di hati kita. That means we made some bad decisions. Itu berarti bahwa kita melakukan keputusan yang tidak baik. And we simply don't want you to do the same failures in life
that some of us have had. Dan kita hanya mau untuk supaya anak-anak kita tidak mengulang kesalahan yang kita buat di kehidupan ini. Now, I've talked a great deal about pain and sorrow and hurting in our family. Saya bicara mengenai penderitaan, rasa sakit di dalam keluarga. You may be here today and say, well, I'm in trouble. Mungkin kalian yang di sini mengatakan, oh, saya ada masalah pada saat ini. May I ask you to seriously ask God to help you to talk about that to your parents? Mungkinkah saya bisa menghimbau, kalau kita ada masalah, datanglah kepada orang tua kalian untuk mendiskusikan hal itu. We have a wonderful Heavenly Father to whom you can carry all of your problems and all your questions to. Dan kita juga ada Bapa kita yang di surga, di mana kita bisa membawa masalah kita dan kita bisa menceritakan segala masalah kita. It is but a short step between wondering and wandering that needs to go astray. Yeah. Dan jarak antara kita bertanya-tanya dan mulai mengembara tersesat itu jaraknya sangat sedikit. Harus hati-hati. In our wonderful story, there is we feel the pain. It's the story of the boys of Chiang Rai is a very painful story to parents. Kisah anak-anak yang terhilang di Chiang Rai ini adalah suatu cerita yang sangat membuat hati orang tua itu susah dan merasa menderita. I believe that the parents are praying for their children. Saya yakin bahwa orang-orang tua mendoakan untuk anak-anaknya. The boys were lost in the cave. Anak-anak itu terhilang di dalam gua. The man coming from Jerusalem to Jericho lays half dead beside the road. Orang yang datang sendirian dari Yerusalem ke Yeriko itu terbaring setengah mati di tengah jalan. Who's going to help them? Siapa yang akan menolong dia? What is your response? Bagaimana tanggapan kita? Would you help or should you help? Akankah kalian menolong atau haruskah kita menolong? As grandparents, we say, oh, that's their problem. Sebagai kakek nenek mungkin kita berkata, oh itu masalah mereka. We say it is so far away in Thailand. I don't want to think about that problem. Oh itu satu peristiwa yang sangat jauh di Thailand. Saya tidak mau pikirkan hal itu. Not my problem. Itu bukan masalah saya. Every child is your problem and mine. Setiap anak-anak yang mempunyai masalah itu adalah masalah kita juga. Whether they live in America or in Indonesia or Thailand or China. Apakah mereka tinggal di Amerika, Indonesia, Thailand atau China? As a church, we must be very careful about our attitude towards our children. Sebagai gereja, kita harus hati-hati bagaimana sikap kita terhadap anak-anak. Many of our young people are suffering because of things that they're doing or want to do. Banyak anak-anak kita yang mungkin menderita karena hal-hal yang mereka lakukan. We're told that a priest came by the man who was wounded. Dan dikatakan dalam cerita itu seorang imam datang dan melihat orang yang terluka itu. He said, I don't want to help because if he is dead, then that makes me kotor, makes me dirty. Dan dia berkata, oh, saya tidak mau menolong karena kalau dia mati, itu akan membuat saya kotor. A Levite, a man who studied the Old Testament, he walked by and looked. Dan juga seorang Lewi, orang yang mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, dia juga melihat orang yang terluka itu. He said, I love God with all my heart. Dia berkata, oh saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya.
but I don't love my neighbors. Tetapi saya tidak mengasihi sesama manusia. I don't care about these children. Saya tidak peduli dengan anak-anak ini. Our church cannot walk by the problems. Sebagai gereja, kita tidak bisa tidak mempedulikan masalah yang ada. We must not be the hesitant church. Kita tidak boleh menjadi gereja yang ragu-ragu. We need to talk seriously with our children and our teenagers. Kita harus bicara dengan serius dengan anak-anak, dengan remaja kita. Because we love them with all our hearts. Karena kita mengasihi mereka dengan segenap hati kita. But more than that, Tetapi lebih dari itu, they are our future. merekalah generasi penerus, generasi mendatang kita. And our prayer is that our children will be better than we are. Dan doa kita adalah supaya mereka mengalami masa depan yang lebih baik daripada kita. The priest and the Levi were hesitant to help. Imam dan orang Lewi ini, mereka ragu-ragu untuk menolong. Some people might have said, they're not my problem, they're not my people. Beberapa orang mungkin akan berkata, itu bukan masalah saya, itu bukan orang-orang saya. There's a very sad story that comes to us from the Jewish people. Ada kisah yang sangat menyedihkan dari orang-orang umat Yahudi ini. Not in the Bible, but in some Jewish writings, we have this story. Kisah ini tidak diceritakan di Alkitab, tetapi ada dari tulisan-tulisan kuno dari kitab Yahudi, ada kisah ini. It's not a Christian story. Dan bukan cerita Kristen. It's not a Bible story. Bukan cerita Alkitab. It's just a dongeng from the Jewish people. Jadi dongeng dari zaman Yahudi kuno. In the story, it said, if I see a woman dying on the street and she is not from my tribe, I cannot help her. Di cerita ini katakan, kalau saya melihat seorang wanita yang mati di tengah jalan, yang setengah mati di tengah jalan, dan dia bukan datang dari sukuku, saya tidak perlu menolong dia. If it's a man, I can help him, but you cannot help a woman. Kalau dia adalah seorang laki-laki, kamu bisa menolong, tapi kalau seorang wanita tidak bisa ditolong. That's not in the Bible. Tidak dikatakan di Alkitab. Jesus didn't teach that. Tuhan Yesus tidak ajarkan itu. The Old Testament didn't teach that. Perjanjian Lama juga tidak ajarkan itu. We must love God and love our neighbors. Kita harus mengasihi Allah dan juga sesama Who manusia. is my neighbor? Siapakah sesama That's manusia? what the man was asking. Itulah yang ditanya oleh orang itu. What if he's not Chinese? Bagaimana kalau dia bukan dari suku Chinese? What if he's from some other country other than Indonesia? Bagaimana kalau dia datang dari negara bukan Indonesia? What if he is some other religion other than Christian? Bagaimana kalau dia bukan dari agama Kristen tapi agama lain? Do I have any responsibility? Apakah saya ada tanggung jawab? The story in the Bible is that we are responsible to help everyone. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab untuk menolong setiap orang. Recently in America, we heard a lot of people talk about Black Lives Matter. Baru-baru ini kita sering mendengar mengenai di Amerika ada gerakan Black Lives Matter, ada hidup orang-orang kulit gelap itu penting. Kurang lebih begitu translasi. Be careful of what that is saying. Hati-hati apa yang dikatakan dari gerakan itu. That means black people are only concerned about black people. Yaitu bahwa orang-orang kulit hitam hanya peduli dengan orang-orang kulit hitam. Chinese are only concerned about Chinese. Orang Tionghoa hanya peduli dengan orang-orang Tionghoa. Christians only concerned about Christians. Kristen hanya peduli dengan orang Kristen. That's not taught in the Bible. Itu tidak diajarkan di Alkitab. All lives matter.
Setiap kehidupan itu penting. The lost boys of Chiang Rai matter to the world. Anak-anak Chiang Rai yang terhilang itu sangat penting bagi dunia. Aren't you glad that many people came to help? Apakah kalian senang mendengar berita bahwa banyak sekali sukarelawan dari berbagai pelosok dunia datang untuk menolong? The Thai government came. Pemerintah Thailand datang. Rescuers from China came to help. Dan juga sukarelawan dari China juga datang menolong. Rescuers from Japan came to help. Juga orang-orang dari Jepang menolong. From America and Europe. Amerika, Eropa. It didn't matter what color his skin was. Tidak peduli apakah warna kulit anak-anak itu. They were the lost boys of Chiang Rai. Mereka adalah anak-anak yang terhilang di Chiang Rai. And suddenly God begins to talk to us. Dan kemudian Tuhan mulai berbicara pada hati kita. As Christians, we need to expand our vision. Sebagai orang Kristen, kita harus membuka wawasan kita. That's what the story in the Bible is about. Itulah yang diceritakan melalui kisah yang kita baca di Alkitab. Here is an unexpected helper. Ini ada satu pertolongan yang datang dari seorang yang tidak diharapkan. The story in the Bible has a great surprise to it. Kisah di Alkitab itu mempunyai sesuatu hal yang mengejutkan. Remember, the man who was traveling was a Jewish man. Kita tahu bahwa orang yang berjalan itu, yang mengembara itu adalah seorang Yahudi. When the Jews came by, they passed him by. When the Jews came by the wounded man, they did not help him. Pada waktu orang-orang Yahudi melihat orang Yahudi yang terluka itu, dia tidak menolong orang itu. But Jesus says, a Samaritan man helped the Jew. Tetapi dalam kisah ini, seorang Samaria menolong orang Yahudi ini. But I thought the Bible said that the Jews and the Samaritans did not talk to one another. Tapi saya pikir orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak berbicara satu sama lain. They were not friendly tribes. Mereka bukanlah suku yang berteman. The Jews lived in the south. Orang Yahudi tinggal di selatan. And the Samaritans lived up near Galilee. Samaria tinggal di Galilea. And when the Jew looked north at Samaria, he did not like to look north. Pada waktu orang Yahudi ke daerah utara, mereka tidak mau kelihatan seperti orang dari daerah utara. They didn't even want to look towards Samaria. Mereka bahkan tidak mau menghadap ke arah Samaria. But the hero in this story is a man from Samaria. Tetapi pahlawan yang diceritakan di kisah ini adalah seorang dari Samaria. Isn't that just like Jesus? Bukankah itu sungguh seperti kisah Tuhan Yesus? Jesus surprises us. Tuhan Yesus itu membawa satu kejutan bagi kita. Why did Jesus use a Samaritan as the hero? Mengapa Tuhan Yesus menggunakan seorang Samaria sebagai seorang pahlawan? We would think he should not be a hero. Kita akan pikir seharusnya bukan dia yang menjadi pahlawan. The divers who went into the cave through the water to rescue those boys, we don't even know their names. Penyelam yang datang masuk ke dalam air dan berjalan jauh dan menolong anak-anak itu, kita mungkin tidak tahu namanya. They were rescuers that you did not expect. Mereka adalah seorang penyelamat yang tidak kita harapkan. Why did Jesus use the Samaritan? Mengapa Tuhan Yesus menggunakan orang Samaria? I've asked myself that many times. Saya bertanya akan hal itu juga berulang kali. I think there's a good suggestion that we need to listen to.
Saya pikir ada sesuatu hal yang perlu kita pikirkan, mungkin sesuatu hal yang penting. In this story, is it just about helping your neighbor? Di dalam kisah ini bukanlah suatu kisah untuk menolong sesama manusia saja. Well, Jesus said to the young man, you go and be the good Samaritan in your world. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang muda ini, jadilah orang Samaria yang baik di duniamu. That is the beautiful lesson from this story. Ini adalah satu pelajaran yang sangat indah dalam kisah ini. But in my heart, I believe there's a bigger message, there's a greater message for us. Tetapi dalam hati saya pikir ada satu pesan yang lebih besar bagi kita. What does Jesus want to remind us or tell us in this story? Apa yang mau Tuhan Yesus katakan melalui kisah ini? It has to do with the Samaritan man. Ada hubungan dengan orang Samaria. As you read the Gospels, we are surprised at many things. Pada waktu kita membaca Alkitab, kita akan dibuat terheran-heran dengan banyak hal. Just a few days before Jesus told this story, he had some conflict with the Jewish leaders. Beberapa hari sebelum Tuhan Yesus menceritakan kisah ini, dia ada satu konflik dengan pemimpin Yahudi. The story is told in John's Gospel chapter 8. Kita bisa baca itu di kitab Yohanes pasal 8. John chapter 8 and verse 48. Yohanes pasal 8 ayat 48. The Jewish leaders said, Jesus, you are a Samaritan. Pemimpin Yahudi mengatakan kepada Yesus, Yesus, engkau adalah seorang Samaria. Well, in fact, Jesus had lived in Galilee, which is above Samaria. Kenyataannya Tuhan Yesus itu tinggal di atas di daerah Galilea, yaitu di atas di mana orang-orang Samaria tinggal. And they had said, no prophet ever came out of Galilee. Dan dikatakan bahwa tidak ada nabi yang datang dari daerah Galilea. Jesus, we don't believe you. You're just a crazy Samaritan. Dan pemimpin Yahudi mengatakan, kami tidak percaya engkau. Engkau adalah seorang Samaria. And Jesus said, the Samaritan man does the unexpected good thing. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Samaria ini melakukan sesuatu yang tidak diharapkan, yaitu sesuatu yang baik. And that's what Jesus has done for us. He came into the world. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini. This is really the gospel. Ini adalah sungguh berita Injil. Jesus has come from heaven. Tuhan Yesus datang dari surga. We didn't expect him to come. Kita tidak mengharapkan dia datang. We didn't expect him to come into our dark world. Kita tidak mengharapkan dia datang ke dalam dunia kita yang gelap. He's the light of the world. Dia adalah terang dunia. He's the Son of God. Dia adalah anak Allah. But he came to find us who are wounded in sin, lying beside the road half dead. Tetapi dia datang untuk menemukan kita yang setengah mati terluka di dalam dosa dan di dalam kegelapan. This parable has a great message for us. Perumpamaan ini adalah satu pesan yang sangat dalam bagi kita semua. God has done an unexpected thing that we could not think or believe. Tuhan melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka, yang dimana kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri. We have made very foolish and terribly wrong decisions. Kita telah melakukan mengambil keputusan yang sangat bodoh dan tidak bijaksana. But
unexpected help has come to help us. Tetapi pertolongan yang tidak kita harapkan, tidak disangka-sangka, datang untuk menolong kita. Jesus came into this world to rescue us from sin. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. In the story of the boys of Shanghai, we hear a lot about the men who sacrificed themselves. Di dalam kisah anak-anak terhilang di Chiang Rai ini, kita mendengar bagaimana kisah orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak-anak ini. That's what the Bible says. Dan itulah inti dari pesan di Alkitab. Jesus sacrificed himself. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. He died on the cross to rescue us. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. I believe that the Good Samaritan is really Jesus. Saya percaya bahwa orang Samaria yang baik itu adalah lambang dari Kristus. He's telling the man, yes, you go love God and love your neighbor. Dia mengatakan kepada orang itu, ya, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. But he's giving us the foundation for loving God and loving our neighbor. Tetapi dia memberikan satu dasar di mana kita bisa mengasihi Allah dan sesama. The basis of our faith is believing that Jesus came and rescued us. Dasar dari iman kita yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang dan menyelamatkan kita. Jesus sees our pain and suffering. Tuhan Yesus melihat penderitaan kita. I read a story recently about Taiwan. Saya baru-baru ini membaca artikel mengenai Taiwan. On Taiwan, there is a beautiful Buddhist monument. Di Taiwan itu ada satu monumen Buddha, orang-orang yang besar. It has recently been completely restored. Mereka baru saja merestorasi monumen itu. This monument has a very special goddess in that temple. Di dalam monumen ini, di dalamnya ada seorang dewi yang sangat She is called the goddess of mercy. Dikatakan bahwa dia adalah dewi pengampunan. While they were rebuilding the temple, they covered the goddess with so that she would not be broken or be hurt. Jadi pada waktu mereka melakukan restorasi untuk monumen itu, patung dewi ini ditutup supaya tidak rusak. The temple is now complete. Sekarang monumen itu telah selesai. And it is beautiful, very beautiful to the Chinese people. Dan sangat indah bagi orang-orang Chinese di sana. And so it was time to take all of the wraps off of the goddess of mercy. Jadi sudah waktunya untuk membuka apa yang menutup dari dewi pengampunan ini. They wanted everybody to see how beautiful she is. Mereka mau setiap orang untuk melihat bagaimana indahnya, cantiknya dewi ini. Thousands of people have come to see the goddess of mercy. Jadi ribuan orang datang untuk melihat patung dewi ini. And the high priest went to the statue and took the blinds off of her eyes. Jadi seorang imam besar datang ke patung ini dan membuka kain yang menutup mata dewi. But she did not have any eyes. Tapi patung ini, dewi ini tidak mempunyai mata. So he took some paint and he painted the eyes on the goddess of mercy so she could see. Jadi dia mengambil cat dan dia mulai menggambar mata itu supaya
patung dewi ini mempunyai mata. And everybody said, "Hooray!" Dan setiap orang mengatakan hore. Our goddess now sees our problems and has mercy on us. Sekarang Tuhan kami, Dewi kami bisa melihat masalah kami dan bisa memberikan anugerah pengampunan pada saya. They were blind eyes that cannot see. The statue had blind eyes that could not see. Tapi kita tahu bahwa patung itu mempunyai mata yang buta yang tidak bisa melihat. When the Good Samaritan came to this man, he looked at him, had compassion, and helped him. Pada waktu orang Samaria ini melihat orang Yahudi yang terluka, dia mempunyai belas kasihan. Jadi dia bisa menolong orang Yahudi ini. God looks at you and me wanting to rescue us. Tuhan melihat setiap dari kita dan mau menyelamatkan kita. He wants to help us make good decisions. Dia mau kita mengambil keputusan yang benar. He wants us to live for him. Dia mau kita hidup baginya. And so today we've talked about two parables of life. Jadi hari ini kita mendengar mengenai dua perumpamaan di dalam hidup. One of them has been very much in the news, the lost boys of Chiang Rai. Yang satu adalah kisah yang baru saja terjadi, yang kita dengar di berita, yaitu anak-anak yang terhilang di Chiang Rai. The story from the Bible we also have listened to. Dan kisah yang kita baca di Alkitab kita juga pernah mendengar. The boys from Chiang Rai were rescued. Anak-anak yang terhilang di Chiang Rai diselamatkan. Did you see the boy yesterday on television? They took a camera to the hospital to take pictures of the boys, and the boys wanted to say, "Thank you for rescuing me." Kalau kalian lihat di televisi kemarin, ada video yang merekam menayangkan anak-anak laki itu di rumah sakit dan dia melambaikan tangannya mengatakan, "Oh, terima kasih untuk menyelamatkan kami." Today we lift our hands and say, "Thank you, Jesus, for being the Good Samaritan in our life." Sama seperti anak-anak itu, kita seharusnya juga melambaikan tangan kita mengatakan, "Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami." If you don't feel like you've been rescued yet, kalau kalian merasa, "Oh, saya tidak merasa diselamatkan," I've never had the Good Samaritan to come into my heart. Saya belum pernah ada seorang Samaria yang baik yang datang ke dalam hati saya. You can ask him today, "Come into my heart, Lord Jesus, and save me." Kalian bisa mengatakan, "Datanglah ke hati saya, Tuhan Yesus, dan selamatkanlah saya." I want to urge you to do that in Jesus' name. Dan saya mau mendorong kalian untuk mengambil keputusan yang penting itu di dalam nama Yesus. Now let me close by saying thank you for the privilege of being with you for 2 weeks. Mari saya menutup dan saya mau mengucap syukur, berterima kasih pada jemaat ini yang mengundang saya untuk membawakan firman Tuhan untuk selama 2 minggu. Pastor Susanto invited me to come 2 Sundays. Pendeta Susanto mengundang saya untuk memberitakan firman Tuhan untuk 2 minggu. Now for the next few Sundays, I will be preaching in another place. Dan minggu-minggu yang akan datang, saya juga akan berkhotbah di tempat yang lain. But you will always be in Mrs. Ellison and my heart. Tapi kalian selalu berada di dalam hati saya dan juga istri saya. Even when we are not with you, we bless you in Jesus' name. Walaupun saya tidak secara fisik berada bersama dengan kalian, tapi kami mau mendoakan dan membagikan berkat bagi kalian di dalam nama Yesus. Terima kasih, Pak Elisa.
sekali lagi